Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya yang kita laksanakan, yang kita rasakan. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan nikmat iman wal Islam. Kita bisa melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang sedang kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan termasuk kita pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khutbah akan menguraikan tawakal ini menjadikan suatu ibadah yang paling besar, menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berwasiatkan kepada kalian wahai manusia dan juga kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kalian kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi kalian. Berpeganglah kalian kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan pegangan yang sesungguhnya. Berpeganglah kalian dengan tiang yang sangat kokoh yang tidak akan pernah terpotong tali Allah Subhanahu wa taala. Adalah pengakuan dengan tauhid, melaksanakan kewajibannya, menegakkan batas-batasnya, membenarkan kewajibannya, menegakkan batas-batasnya, membenarkan janji-janji yang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Materi rezeki, mencari rezeki merupakan sikat naturalis bagi setiap makhluk hidup. Begitu pagi menjelang petang, maka petani, pedagang, buruh pabrik, para pekerja dan mereka yang punya tugas dan kewajiban segera bersiap untuk masuk dalam kerja yang keras, yang panjang, supaya mereka dapat mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Kerja keras yang panjang ini dan usaha yang keras ini akan memberikan gambaran kepada akhlakul karimah yang hidup keteguhan keyakinan, kedamaian dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dalam mengenakan kehidupan, kesengsaraan karena kebutuhan untuk hidup, maka menutup mulut anak-anaknya dan orang tuanya dapat saja menjerumuskan sebagian manusia kepada penipuan, dusta, sewenang-wenang, cerita palsu dan muslihat. Mesti mereka ditemukan seorang yang harus menjilat kepada orang kaya, orang-orang yang hina, harus mau menelan ancaman mereka
pembesar. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Akan tetapi agama Islam akan terus menolak jika kerja keras di balik rezeki tersebut selalu menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Islam melarang dan menghindarkan orang muslim dari sikap untuk menipu, hina siapapun melakukan perbuatan tercela hanya untuk mendapatkan harta semata-mata. Dan untuk menutup pula jalan dosa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahmilannakumus saytaba'u ar-rizqi an ta'khuzuhu bi ma'siyatillah fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi." Janganlah sesatnya rezeki mendorong kalian untuk mencari rezeki itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa yang ada di sisinya kecuali dengan taatnya kepadanya. Dengan demikian lantas bagaimana jalan keluarnya? Solusi dari kasus berat ini di mana banyak manusia hidup di atasnya, di mana mereka saling menerkam, memakan dan berbuat zalim kepada mereka sendiri. Maka kita ini merupakan bukti kuat dan contoh yang paling tepat untuk keruatan hidup di dunia. Cobalah dengar hadis berikut di dalam riwayat ini dari Umar bin Khattab. Ia berkata, "Lau antum tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkul li razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Andaikan saja kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, maka pasti Allah akan berikan pemberian rezeki yang halal yang banyak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ulama sadat berkata, cukuplah menjadi tawassulmu kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia mengetahui adanya tawakal yang baik dari di hatimu. Tawakal merupakan iman kepada hal-hal yang gaib. Setelah berusaha mencari sarana dan sudah dihayati akan di dalam alam nyata, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan semua yang berkaitan dengan dirinya, baik perintah wajibnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan segala sesuatunya dan dia memelihara segala sesuatu kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, merekalah itu orang-orang yang merugi. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alallahil 'azizir rahim allazi yaraka hina taqumu wa naqatuluba fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk bersolat dan melihat pula perubahan gerak badanmu ini di antara orang-orang yang sujud. Sungguhlah dia adalah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa'adallahi fatawakkal 'ala Allah in kuntum. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Di dalam tawakal terjadi kalau kita bersabar hati kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuannya sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisi takwa kepada Allah ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, orang yang bertakwa selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tawaddu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya, yang harta kita yang banyak, jabatan kita, harta kita berlimpah ruah, tapi kita harus merasa tawaddu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang kedua itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia selalu menjadikan orang-orang yang qanaah. Qanaah berarti kita harus merendahkan diri, harus cukup menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Besar dan kecilnya penghasilan kita harus kita terima dengan kesabaran, karena ini semata-mata datang dari Allah. Kita harus kerjakan dengan sabar karena datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang waro. Waro dalam arti selalu menerima, jaga semua perbuatan kita. Apakah perbuatan kita ini dibenci oleh Allah, apa tidak diridhai oleh Allah? Mari sifat inilah kita jaga. Jangan sampai usaha kita kurang menjadikan kehidupan kita tidak halal, kita jangan kerjakan. Apabila kerjaan yang kita memang senangi, kalau ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, malah kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kerjaan kita menjadi tak jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan keseharian kita lancarkan, dan mari kita selalu memberikan hentasan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam singkat ini khatib mengajak, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita ramaikan masjid zikir-zikir kita. Mari kita ramaikan majlis Quran kita. Mari kita ramaikan solat berjamaah di masjid-masjid maupun di musola-musola. Karena solat berjamaah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan kalau kita di rumah satu tapi berjamaah mendapat 27 derajat. Semua kalau memang manusia sudah beriman, benar-benar beriman kepada Allah, berjamaah mungkin masjid ini penuhnya sama seperti Jumat ini. Karena banyak sekali faedahnya, dan anjuran Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dari kita berjalan saja satu langkah kita diberi, dosa kita dihapus dan pahala ditambahkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini selalu memotivasi kita untuk mengingatkan kepada Allah, ibadah kita menjadi ibadah yang soleh. Ini mudah-mudahan apa yang dilaksanakan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.